Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya. Video yang sebelumnya itu kita sudah sampai pada tahap untuk pengambilan data berdasarkan ID. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan masuk pada proses untuk update data lagi ya. Untuk update data, bagaimana cara kita mengupdate data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, caranya adalah kita buat modelnya terlebih dahulu ya. Kita masuk pada ikan model, lalu kita tambahkan sebuah fungsi di sini. Kita buat namanya public. Kita buat dulu functionnya, function. Nama fungsinya adalah misalkan di sini update ikan. Terus datanya, terus ini ID. Karena kenapa kita perlu tambahin ID di sini? Karena kita mengupdate data itu kan berdasarkan ID. Misalnya kita mau ngupdate data 1 atau data 2, berarti ini makanya kita perlu tambahin ID-nya biar ketahuan nanti. Jadi dia mengubah data itu dia berdasarkan ID-nya. Dia mengubah data 1 atau data 2 gitu. Dan untuk penamaan fungsi ini ya, untuk penamaan fungsi insert ikan, update ikan ini boleh dirubah ya. Jadi misalkan teman-teman semua nanti mau buat sendiri, itu nggak harus sama dengan ini ya, nggak harus sama insert ikan, ini boleh di custom. Dan untuk penamaan dari apanya, untuk penamaan parameternya ini boleh juga di custom. Cuma ini bisa disesuaikan aja ya di datanya, dan ini untuk ID-nya. Ini ibaratnya data yang bakal dirubah. Terus ini ID-nya, ini untuk apa? Dia data yang bakal diubah itu ID yang keberapa gitu. Nah, selanjutnya kita buat dulu return kembaliannya itu. Terus this db table is. Nah, di sini dia akan mengupdate datanya ya. Ini adalah proses untuk update datanya. Tabel. Terus untuk metodenya yang kita pakai adalah untuk make update data. Metode yang kita pakai adalah update. Terus isi parameter update-nya itu adalah yang bakal diupdate adalah data ya. Data ini. Terus koma. Kita tambahin ID ikan ya. Jadi data yang bakal diupdate itu berdasarkan ID tadi. Berarti untuk ID ikan ini disesuaikan dengan si field di tabel ini, yang ini, yang ID ikan ini dia harus sesuai. Dan untuk yang apa, patokannya itu sama dengan si ID. Terus kita titik koma. Jadi seperti ini. Jadi nanti ketika si fungsi update ikan ini dipanggil, dan dia kan sudah ada data ya, sudah ada data. Ini nantinya bisa berisi jenis ikan, harga, penjual, tanggal beli, impact ikan, dan lain sebagainya. Dan untuk ID ini nanti misalkan di Android itu ketika diklik data 1, nah yang si data 1 ini berarti isinya itulah data 1 gitu. Nah, ketika dijalankan proses untuk update datanya, maka dia bakal mengupdate data ini berdasarkan ID ikan dengan apakah nih, misalkan ini data 1, berarti di sini ada nggak data 1 di sini gitu. Jadi seperti itu. Jadi dia update itu sesuai dengan ID yang ada di tabel gitu. Nah, hasilnya itu bakal dikembalikan, akan diberikan respon ke si controller nantinya, yang bakal dikirim ke si controller ke Android nantinya. Di sini kita perlu tambahin satu buah fungsi ya. Jadi kita masuk pada ikan controller. Nah,
kita buat fungsi satu lagi di controller ikan, function untuk nama fungsinya itu kita buat update ya, kita buat update sama dengan no. Terus di sini kita buat input sama dengan this request get raw input. Setelah itu jenis ikan ini kita ambil tidak jenis ikan sama dengan input terus ini disesuaikan dengan yang nama yang identitas yang dikirim dari Android ya. Jadi ini pas di settingan di Android itu nanti di bagian IP interface-nya itu nanti disesuaikan dengan ini ya namanya untuk pengisian parameternya nanti permintaannya itu diisikan sesuai dengan ini. Terus jenis ikan, harga, terus yang ini harga penjual tanggal beli, jenis ikan, harga penjual, tanggal beli, image ikan. Nah, selanjutnya ini disesuaikan penjual, ini tanggal beli, image ikan. Nah, untuk image ikan karena dia datanya itu berupa gambar, itu kan di Android itu nanti kan bakal di encode. Nah, di sini itu bakal biar bisa kebaca itu kita harus decode terlebih dahulu. Base64 decode this bukan this base64 decode terus ini udah pas itu kurung. Nah, jadi seperti ini untuk yang khusus untuk image. Jadi untuk gambar itu kita harus decode terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita bakal data this. Nah, ini nanti kita bakal fungsi yang bakal kita pakai, kita bakal cek ini apakah data yang kita update itu dia udah ada di tabel atau belum gitu. Jadi kita coba cek. Nah, ini kita ambil fungsi get data id ini, kita bakal cek dulu terus tambahin parameternya itu id. Nah, selanjutnya itu kita buat path-nya terlebih dahulu ya, path-nya. Terus di sini kita masukkan ke file apa ya? Ke file output. Jadi ini kita samain aja ya.
terus titik data data DTAA. Nah, ini DTAA ikan. Terus di sini kita buat image ikan. Nah, seperti ini. Inilah page-nya. Lalu selanjutnya untuk update gambarnya itu kita cek dulu nih, apakah gambarnya itu file gambar ini udah ada atau belum gitu di lokasi tersebut. Terus kalau ada, nanti dia bakal ngehapus nih ya, dia bakal unlink. Terus kita buat sebuah nama baru nantinya, sebuah ibaratnya kayak sebuah kata baru ya, atau identitas baru untuk si nama file gambar nantinya. Kita buat file name di sini. Terus ini jenis ikan. Jadi ini untuk pembuatan nama file gambarnya, gambar ikan ya. Terus di sini saja kita buat titik png. Nah, selanjutnya itu page filenya. Page file sama dengan dari nah, ini. Lalu selanjutnya di sini kita tambahin file name. Data dengan ini jenis ikan. Ini kita coba ambil aja yang ini ya, biar cepat. Ambil aja yang ini. Terus untuk yang bagian ini udah pas, oke. Sekarang kita masuk pada bagian pemanggilan fungsi update di modelnya. This model. Terus ini disesuaikan ya, update ikan. Ini kita ambil nama fungsinya di ikan model. Kalau kita pastikan di sini. Terus parameternya itu adalah data ID. Selanjutnya itu kita text file lagi, lalu bukan, kita cek lagi ya, dia udah, kita cek dulu. Jika si update nya itu bernilai true, maka dia bakal ngupload file update nya atau gambar terbarunya, image ikan. Terus dia bakal memberikan respon ke Android nantinya, mengirimkan respon ke Android. Respon status 200 error. Ini kita buat false saja. Terus untuk pesannya kita buat aja di sini, misalkan di sini berhasil mengubah data. Jadi nanti kalau misalkan berhasil mengubah data, maka dia muncul pesan ini nanti. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan ya nggak berhasil, nanti tinggal di copy ini, lalu ditambahin ini jadi
401. Terus ini true, terus gagal mengubah data. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji coba update data di Postman. Kita buka Postman, lalu di sini untuk metodenya kita ganti menjadi put. Setelah itu, untuk parameternya di sini kita coba cek di tabel dulu ID ikan berapa. Nah, ini untuk ID ikan itu 1 ya. Jadi kita bakal mengubah data ikan dengan ID 1. Berarti di sini kita buat 1 ID-nya. Lalu di bagian form data itu kita ubah jenis ikannya itu misalkan ini cupang. Sekarang sini coba cupang 1 2 3. Harganya itu misal kita ubah menjadi 400.000. Terus ini misalkan Andini, terus ini misalkan kita rubah menjadi 14. Nah, ini misalkan kita rubah gambarnya itu misalkan ini. Nah, selanjutnya kita akan coba ubah data. Kita klik send. Nah, di sini kayaknya belum server si untuk ikan cupangnya belum diaktifkan. Kita aktifkan terlebih dahulu. It is here php sponsor. Nah, ini sudah aktif. Kita coba lagi. Nah, di sini kelihatan error ya. Ada sedikit error. Nah, ini kita coba cek dulu di mana errornya. Nah, setelah dicek untuk pengujian untuk putnya, di sini sebelumnya kita sudah ini yang di bagian form data ya. Nah, untuk ngeceknya itu apakah berhasilnya, itu bisa kita coba tes dulu di bagian XB form URL code ini. Nah, kebetulan untuk yang image ikan di AX form URL code ini itu kita tidak bisa uji coba untuk image ikannya ya. Nanti kita bisa coba langsung di Android nantinya. Karena ketika kita langsung di bagian form itu akan kelihatan error gitu. Nah, namun ketika kita coba di bagian ini di export URL code ini bakal bisa keubah sih datanya. Misalkan di sini. Terus kita coba send. Nah, itu bakal bisa keubah. Nah, jika kita cek, nah itu sudah berubah datanya gitu. Nah, mungkin untuk update-nya itu sudah dapat dikatakan berhasil ya. Nanti bakal kita coba tes aja langsung nanti di Android apakah jalan code-nya atau tidak. Dan juga apabila nanti juga terjadi error itu bisa kita perbaiki nantinya. Mungkin untuk video kali ini cukupkan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.